Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bu Nini. Apa kabar anak-anak? Semoga baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menjalankan pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti Sekolah Dasar kelas 5 semester 1 dengan tema mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitabnya. Sebelum itu jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, siap? Hari ini kita akan belajar mengenal nama Allah dan kitabnya. Pembelajaran kedua ya, dengan subtema mari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang kedua, memahami makna Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Yang ketiga, menunjukkan sikap berani, peduli, mandiri, dan teguh pendirian sebagai implementasi atau penerapan Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Oke. Nah, mari kita mulai belajar. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Kalian masih ingat kan apa itu Asmaul Husna? Mengenal Allah itu adalah suatu ma'rifatullah. Apa itu ma'rifatullah? Ma'rifatullah adalah yang seharusnya kewajiban
Mosok kita tidak kenal Allah sebagai Tuhan kita, ya kan? Bagaimana caranya mengenal Allah? Salah satunya melalui Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? 99. Sudah hafal belum? Setiap hari biasanya sebelum memulai pelajaran kita selalu membacanya. Apa jangan-jangan sudah lupa karena sudah lama tidak ke sekolah? Jangan ya, harus tetap hafal. Tiap pagi harus selalu membaca. Kita pasti hafal, tapi belum tentu hafal artinya kan? Nah, hari ini kita akan membahas 4 Asmaul Husna dan artinya. Yang pertama adalah Al-Mumit. Al-Mumit artinya Allah Maha Mematikan. Dalam Al-Quran disebutkan Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Siapa yang tidak mati? Pasti semuanya mati. Manusia pasti mati, hewan mati, tumbuhan juga mati. Ada yang tidak mati? Semuanya pasti hancur. Tidak ada yang tidak. Karena siapa yang dapat mematikan mereka semua? Adalah Allah. Bumi ini juga bisa seketika dimusnahkan oleh Allah. Kita lanjutkan pembelajarannya. Lihat kejadian yang kemarin. Ada ledakan di negara Lebanon. Banyak sekali korbannya. Satu ledakan bisa segitu ya. Siapa yang membuat hal itu bisa terjadi? Hanya Allah Ta'ala. Ketika Allah memerintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa manusia, seketika itu Israel pun akan mencabutnya. Tidak bisa diundur, tidak bisa dimajukan. Selanjutnya, lihat apa ini? Tsunami. Begitu mudahnya Allah menghancurkan segalanya. Hanya dengan tsunami saja sudah hancur semua. Lihat banjir dan tanah longsor, gempa bumi. Semuanya Allah yang menentukan. Tapi dengan hal itu kita tidak harus takut, tidak untuk ditakuti. Tetapi meyakini Al-Mumit bahwa Allah Maha Mematikan adalah menuju tangga, menuju kehidupan yang abadi. Kematian itu tidak untuk ditakuti karena semua pasti mati. Tinggal kita menyiapkan apa sanggup kita ke sana. Apa cah? Ya, pahala. Kita harus menyiapkan kapan saja Allah memanggil kita, kita harus siap. Dengan cara selalu sholat, membaca Al-Quran, belajar, menghormati orang tua, guru. Harus selalu siap. Semua perbuatan yang baik harus kita lakukan untuk menyiapkan diri kita ketika Allah memanggil kita, karena hanya Allah yang dapat mematikan. Paham belum? Makanya kita harus selalu berdoa, Ya Allah, Ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Apa itu husnul khotimah? Mati yang terbaik. Nanti di sisi Allah mendapatkan pahala padang kuburannya, ya cah ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau tadi adalah Allah Maha Mematikan, yang berikutnya adalah Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Allah menghidupkan. Kebalikan dari Al-Mumit. Yang Maha Mematikan, Maha Menghidupkan hanya Allah. Tidak ada yang bisa ya, Cah. Nah, Allah itu Maha Hidup, tidak akan pernah mati atau kekal. Allah hidup kekal selamanya dan memberi hidup makhluknya. Siapa makhluknya? Seluruh ciptaan Allah di seluruh alam semesta termasuk kita. Allah yang mematikan dan membangkitkan kembali. Besok kita akan dibangkitkan ketika kita sudah mati di hari kiamat, di yaumul masyar, yaumul hisab, untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Makanya selalu beramal soleh. Allah memberikan kehidupan dan rezeki. Yang memberi rezeki itu Allah. Tugas manusia apa? Memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang tersedia, tidak malah merusaknya.
Kita tidak boleh melalaikan kelangsungan hidup makhluk lain, tidak boleh menyakiti makhluk lain, memusnahkan makhluk lain ya. Nah, Al-Hayyu sama dengan hayat dalam sifat wajib Allah yang 20, artinya hidup. Ya. Lihat gambar ini. Ada sebuah pohon hidup sendirian. Di sampingnya tidak ada pohon sama sekali. Tidak ada kehidupan. Kenapa dia bisa hidup? Allah yang menghidupkan. Meskipun di sampingnya tidak ada dan gersang sangat panas sekali, tapi pohon ini tetap hidup. Nah, bukti bahwa Allah Al-Hayyu bisa menghidupkan di mana saja. Kita lanjut lagi. Anak kecil ini, lihatlah banyak darahnya. Nah, banyak orang yang mati begitu saja terkena musibah, tapi anak kecil ini bisa selamat. Yang dewasa banyak yang mati. Tergantung Allah mau menyelamatkan yang mana, mau memberi hidup yang mana, mau mematikan yang mana. Itulah Al-Hayyu. Nah, untuk meneladani Asmaul Husna Al-Hayyu, maka kita harus menjaga diri kita, menjaga kehidupan. Salah satunya dengan makan makanan yang bergizi supaya badan kita sehat. Membersihkan lingkungan, karena lingkungan adalah pemberian dari Allah, merupakan rezeki. Ya, nyapu, ngepel, sudah belum kalian? Harus ya. Bekerja atau belajar, memberi sedekah, ya. Sedekah tidak hanya memberi uang, sedekah senyum itu sudah sedekah loh, Cang. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, nanti dikira orang gila. Menengok. Dan juga olahraga. Doanya, ya Allah ya Hayyu, wahai Tuhan yang maha hidup, hiduplah kami dalam keselamatan dan kemanfaatan. Buat apa hidup kalau tidak ada manfaatnya? Kita hidup harus ada manfaatnya untuk orang lain. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh bantuan orang lain. Allah bisa menciptakan segalanya, tinggal mengucapkan kun fayakun. Jadi tidak butuh orang lain, tidak butuh sembah kita, yang butuh Allah. Makanya kita menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Kita harus bisa mandiri. Tidak boleh bergantung, mau makan minta disuapin, mau minum minta diambilin, mau ini mau itu, bantuan orang lain. Kita harus bisa mandiri. Kita harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Jangan nanti ikut sana, nanti ikut sini. Nah, tidak boleh. Pada zaman dulu ada pepatah yang mengatakan berdiri di atas kaki sendiri atau berdikari. Itu lebih baik. Nah, sifat Al-Qayyum ini, Asmaul Husna Al-Qayyum, sama dengan sifat Allah, sifat wajib Allah, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri tanpa butuh yang lain, karena Allah adalah Tuhan kita. Bagaimana kita meneladaninya? Contohnya seperti gambar ini apa? Ya, setelah makan, cuci piring sendiri. Jangan bergantung pada ibu, kasihan ibu sudah capek-capek ya. Membersihkan, pakai sepatu sendiri itu anak kecil aja bisa. Belajar merapikan peralatannya sendiri, jangan selesai belajar berserakan, pakai baju sendiri. Membersihkan kamar sendiri itu membantu ibu ya. Bisa ya? Harus bisa. Asmaul Husna Al-Qayyum ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 255 yang berbunyi, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak ada yang berhak disembah, Allah hidup terus-menerus. Yang butuh adalah kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Paham? Kita lanjutkan. Yang keempat, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Yang Maha Tunggal atau Esa, hanya satu. Siapa? Allah. Esa artinya satu, yang tetap menyendiri dan tidak ada sekutu baginya, tidak punya anak, tidak punya ibu, ayah, hanya satu. Tidak sama dengan yang lain. Dalam
surat apa ya kita bertemu dengan kata Al-Ahad? Kira-kira ya surat Al-Ikhlas. Allah mandiri dan tidak membutuhkan yang lain. Sifat ini memberikan pelajaran kepada kita agar selalu mandiri, tidak selalu bergantung kepada orang lain. Seperti Al-Qayyum tadi, harus mandiri. Nah, ini bunyinya surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas. Nah, demikianlah penjelasan Asmaul Husna hari ini. Kita dapat simpulkan bahwa Al-Mumit adalah Allah Maha mematikan, Al-Hayyu Allah Maha hidup, Al-Qayyum Allah Maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad Allah Maha Esa. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di nomor WA-nya Bu Guru. Tugas kalian adalah hafalkan 4 Asmaul Husna tersebut dan jadikanlah teladan dalam hidupmu. Bisa ya? Nah, mari kita baca doa selesai belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Selalu kutunggu loh. Terima kasih.